Jadi ada 9 aturan baru yang nanti akan saya sharing kepada teman-teman. Ini biar bisa menjadi perhatian kepada kita, khususnya teman-teman yang masih di Arab Saudi. Pada tanggal 2 kemarin, pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu kembali menutup 20 negara untuk masuk ke Arab Saudi dari Asia Tenggara. Salah satu dari Asia Tenggara dan bahkan satu-satunya sebenarnya yang dilarang masuk di antara 20 negara itu adalah Indonesia. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, di channel Abdul Hamid Air, keluarga kecil Indonesia di Madinah. Oke teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan semua bisa kembali seperti semula. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi informasi kepada Oke teman-teman, di video kali ini kami ingin berbagi informasi kepada teman-teman. Saya mau sharing informasi kepada teman-teman tentang aturan baru yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Jadi ada 9 aturan baru yang nanti akan saya sharing kepada teman-teman. Ini biar bisa menjadi perhatian kepada kita, khususnya teman-teman yang masih di Arab Saudi, biar kita tidak terkena denda atau mungkin bisa dideportasi. Karena memang kalau di Arab Saudi itu jika ada aturan yang dikeluarkan khususnya terkait untuk pencegahan virus corona, itu kalau dilanggar yang paling berat hukumannya adalah deportasi. Seperti kalau misalnya kedapatan nggak pakai masker di tempat umum itu bisa didenda 1.000 rial, sekitar 4 jutaan atau 3,8 sampai 4 juta lah. Dan itu cukup lumayan banyak kalau untuk kita yang ekspatriat gitu. Nah, beberapa hari ini memang teman-teman, nggak beberapa hari ini, 2 hari yang lalu, tunggu saya cari dulu beritanya. Ya, ini beritanya di saudinesia.com kalau yang berbahasa Indonesia. Sebenarnya teman-teman kalau mau update informasi-informasi di mana di Arab Saudi ini bisa baca informasinya itu di saudinesia.com atau di Saudi Press Agency di Instagram mereka, tapi itu berbahasa Arab. Nah, kalau yang mau berbahasa Indonesia silakan teman-teman buka Instagramnya saudinesia.com atau bisa follow juga Instagramnya KJRI Jeddah. Nah, pada tanggal 2 kemarin pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu kembali menutup 20 negara untuk masuk ke Arab Saudi. 20 negara ini terdiri dari beberapa negara dari benua Amerika, ada dari Eropa juga, dan dari Asia Tenggara. Salah satu dari Asia Tenggara dan bahkan satu-satunya sebenarnya yang dilarang masuk di antara 20 negara itu adalah Indonesia. Nah, pada informasi ini yang sempat saya baca itu mulai berlaku terhitung sejak hari Rabu. Nah, berarti apakah ini berdampak pada pelaksanaan umroh dari Indonesia? Kemungkinan besar iya, kemungkinan besar untuk sementara jemaah umroh dari Indonesia mungkin tidak bisa masuk. Karena yang dikecualikan itu cuma ada 3. Yang dikecualikan misalnya warga Saudi, kemudian diplomat, jadi mungkin orang-orang yang bekerja di embasi atau di kedutaan, dan orang-orang praktisi kesehatan dan keluarganya. Jadi misalnya kalau teman-teman perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya yang sekarang masih di Indonesia dan mau balik ke Arab Saudi, itu masih bisa masuk, tentunya dengan pengecualian dan peraturan protokol kesehatan yang lumayan lebih ketat lagi daripada sebelumnya. Jadi teman-teman perawat yang lagi cuti boleh-boleh aja masih bisa kembali ke sini, tetapi itu harus dibuktikan dengan identitas kita bahwa kita memang bekerja sebagai tenaga kesehatan di Arab Saudi. Mungkin dari komanya dilihat status pekerjaannya apa, atau mungkin menunjukkan kartu Saudi Konsilnya, atau mungkin menunjukkan kartu dari rumah sakitnya. Nah, kenapa Indonesia dilarang masuk ke Saudi? Di situs dari Saudi Press Agency-nya ini nggak begitu dituliskan kenapa alasannya. Alasannya cuma satu, karena untuk menekan penyebaran virus corona gelombang kedua yang mungkin ditakutkan lumayan lebih besar. 3 hari belakangan ini
meningkat lagi sampai 300 kasus baru per hari. Nah, mungkin untuk menekan angka kejadian kasus positif baru, dilakukan tindakan ini untuk mencegah dari 20 negara tersebut, dan salah satunya adalah Indonesia. Semoga, dan nggak ditentukan waktunya sampai kapan, peraturan pelarangan masuk dari Indonesia ini sampai kapan kita nggak tahu. Jadi kita berdoa aja semoga pandemi ini segera berakhir dan aturan ini segera dihentikan. Oke, kemudian kita lanjut ke terkait dengan 9 aturan baru. Nah, setelah 2 hari sebelumnya pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengumumkan pelarangan kepada 20 negara, kemudian akhirnya kemarin tanggal 4 itu pemerintah Kerajaan Arab Saudi akhirnya kembali mengeluarkan 9 aturan baru. 9 aturan baru itu untuk warga negara asing ataupun warga Saudi yang ada di Arab Saudi. Jadi ini semoga menjadi perhatian kepada teman-teman untuk aturan baru ini, karena bisa jadi ini kalau kita langgar bisa bisa didenda lah. Tahu sendiri kalau di Arab Saudi dendanya lumayan kalau terkait peraturan seperti ini. Aturan pertama yaitu menghentikan semua acara perkumpulan dan pesta, di antaranya pernikahan, rapat, perusahaan, dan yang sejenisnya, baik di tempat perjamuan atau aula pernikahan tersendiri atau di dalam hotel. Jadi sebelumnya itu pelonggaran setelah lockdown itu pernikahan boleh, tetapi batas orang yang di dalam acara itu cuma 50 orang. Nah, terhitung dari kemarin itu udah nggak boleh lagi. Kemudian yang kedua, kalaupun ada yang diizinkan untuk melakukan perjamuan atau berkumpul lebih dari 10 orang itu tidak diizinkan. Jadi tetap batasnya adalah paling tidak melebihi dari 20 orang. Itu dalam waktu jangka 10 hari ke depan. Jadi mungkin masih ada pelonggaran. Ada yang masih diizinkan untuk berkumpul. Nah, itu tidak boleh juga lebih dari 20 orang. Oke, aturan yang ketiga, menghentikan semua kegiatan dan acara hiburan untuk jangka waktu 10 hari. Jadi tempat-tempat seperti mal-mal yang ada tempat bermainnya atau tempat permainan yang ada di tempat-tempat makan, karena kan di restoran di Arab Saudi itu ada tempat mainan untuk anak-anak biasanya itu. Nah, sekarang biasanya itu buka. Nah, sekarang juga ditutup, dan bioskop juga tutup. Ini kan di Madinah, di Arab Saudi udah ada beberapa bioskop, tetapi di Madinah dan Mekah belum ada. Nah, itu juga ditutup. Kemudian peraturan yang kelima, menangguhkan penyediaan layanan pemesanan makan di tempat restoran, kafe, dan sejenisnya. Nah, ini artinya kita tidak bisa lagi makan dine-in atau makan di dalam restoran. Jadi cuman boleh take away atau makan di luar. Safari istilah bahasa Arabnya ya. Nah, bersama dengan itu juga kita tidak boleh berkumpul terlalu banyak pada saat memesan makanan di restoran. Nah, ini yang pernah beli Al-Baik itu tahu sendiri bagaimana antriannya, itu sekarang tidak boleh lagi. Ini aturannya berlaku 10 hari ke depan, tetapi ada opsi diperpanjang jika memang kasusnya ini tetap semakin banyak. Oke, kemudian jadi mending sekarang kita belanja online aja, beli makanan online, nggak usah ke restoran. Takutnya kalau kita kedapatan di dalam, yang punya restoran kena denda, yang kita juga kena denda gitu. Oke, aturan yang keenam, lebih mengintensifkan pemantauan dalam pelaksanaan protokol dan tindakan pencegahan dari semua otoritas. Jadi akan ada lebih ketat pemeriksaan lagi dari otoritas terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, kemudian yang Kementerian Perdagangan, kemudian Sumber Daya Manusia. Jadi mereka akan lebih aktif lagi melakukan pengecekan tentunya kepada mereka-mereka yang melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu kalau kedapatan mereka akan kena denda dan mereka akan lebih ketat pemeriksaannya. Itu yang tertulis di sini. Kemudian yang ketujuh, aturan barunya adalah Kementerian Urusan Kota, Perdesaan, dan Perumahan telah menugaskan tim pengawas lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan tindakan pencegahan dan kepatuhan terhadap protokol yang ditentukan seperti menjaga jarak sosial dan menggunakan masker. Jadi sama kayak poin ke-6 tadi, mereka akan lebih intensif lagi untuk melakukan pemeriksaan atau pemantauan kepada seluruh warga ataupun
seluruh masyarakat yang ada di Arab Saudi untuk lebih ketat menjaga jarak dan menggunakan masker. Aturan baru ke-8 adalah membagi jamaah sholat jenazah di kuburan setiap saat sepanjang hari untuk mengurangi jumlah pelayat pada satu waktu. Jadi untuk sholat jenazah itu dikurangin jumlahnya dalam satu waktu dan dengan jarak 100 meter atau semaksimal mungkin dari pemakaman guna memastikan jarak antar pelayat. Jadi tetap jangan nak. Hei. Jangan. Oke, tadi yang ke-8 ya. Sekarang yang aturan terakhir yang ke-9, Kementerian Urusan Kota Perdesaan dan Perumahan serta otoritas pegawai lainnya memperketat kontrol terhadap restoran dan kafe. Jadi ini yang bekerja di restoran atau kafe, hati-hati, tetap perhatikan protokol kesehatan, pakai masker, jangan sampai ada yang masuk ke dalam restoran atau kafe yang nggak pakai masker. Itu yang punya toko ataupun yang kerja pasti kena denda. Jadi itu aturan-aturan 9 aturan yang baru ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk pencegahan penyebaran COVID-19 gelombang kedua. Nah, peraturan ini akan mulai efektif dimulai pada hari Kamis. Jadi pada hari ini, pas hari ini saya buat video ini tanggal hari Kamis. Jadi mulai berlaku pada hari Kamis tanggal 22 Jumadil Akhir atau 4 Februari. Nah, Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa langkah-langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran virus corona. Jadi memang ini upayanya adalah untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan orang banyak. Jadi kita tetap harus mengikuti dan berusaha menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oke teman-teman, sumber berita saya dapatnya di saudinesia.com. Nanti di deskripsi video akan saya sertakan link beritanya, jadi teman-teman juga bisa baca. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nela udah mulai riwah. Ya, tetap patuhi aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pakai masker, jaga jarak, dan jangan makan di dalam restoran. Dan tetap, pokoknya intinya patuhilah aturannya. Jangan sampai kena denda yang lumayan banyak. Jangan lupa komen dan like di video ini dan subscribe channel Abdul Hamid AR. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.